Bahkan orang-orang secret-namer yang kurang cerdas ini ngomong, Yesus itu artinya kuda jantan, dialah kuda jantan. Y-nya dia, sus-nya kuda jantan. Jadi Yesus itu artinya dialah kuda jantan. Ini tidak ada sejarahnya. Mereka entah tidak tahu atau nggak pernah belajar bahwa orang Yahudi sendiri 72 orang atau 70 orang yang LXX itu Septuaginta itu menerjemahkan kitab PL ke bahasa Yunani dengan nulis Yesus untuk Yosua. Yosua itu ditulis Yesus, Yesoi gitu. Mereka tidak tahu sejarahnya. Terus mereka bilang kata Yesus, nama Yesus berasal dari arti Yesus, dialah kuda jantan. Padahal secara gramar Ibrani, mereka juga nggak ngerti Ibrani berarti kan. Dialah kuda jantan itu agak-agak aneh. Karena yod di depan dia itu selalu menjadi verb, kata kerja. Dialah kuda jantan itu bukan kata kerja ya. Jadi kalau padahal yod selalu kata kerja. Yesua. Jadi nama Yesua itu artinya aslinya adalah dia menyelamatkan gitu, aslinya. Gitu. Jadi Yesua itu artinya kata kerja. Pokoknya ada yod itu kata kerja. Nah, sus itu jadi nggak cocok gitu ya. Itu makanya kalau nggak paham sejarah, artinya dia aliran sebenarnya walaupun dia Yahudi gitu ya, aliran secret-namer Yahudi, dia kurang pengetahuan gitu ya. Bahkan gramar Ibrani saja tidak tahu. Jadi kalau menuduh Yesus artinya dialah kuda jantan, satu dia nggak tahu sejarah, artinya kurang ilmu, kurang pengetahuan. Yang kedua, gramar Ibraninya dia juga nggak paham gitu. Karena kalau ada yod itu selalu verb, kata kerja. Gitu. Misalnya Wayomer Elohim, artinya kan Elohim berkata. Amar ada yodnya. Wayo dan yo itu yodnya itu. Yomer, Yamar. Yamar itu artinya dia berkata. Dianya siapa? Elohim gitu kan. Gitu. Jadi dia berkata, beda lagi dengan dialah kuda jantan, beda. Gitu. Ya itu makanya kadang orang yang kurang pengetahuan terus jadi pengajar itu repot. Walaupun lulusan teologi ya gitu kan. Kurang lah gitu. Makanya di El Sadik kalau ada yang membanggakan gelar teologi, dites saja pengetahuannya seberapa banyak. Kalau dia membanggakan gitu kan, dites pengetahuannya. Kalau dia membanggakan pengalaman, diuji tes power, pengalamannya palsu enggak, ada Yesus palsunya enggak, ada Mesias palsu enggak di dalam dirinya, dites power. Jadi semua orang bisa sebenarnya tes power, tapi kalau kalian masih banyak celah, bisa dijamin pasti kalah. Nah gitu. Nah kalau kalah tinggal mawas diri. Oh berarti saya masih punya celah. Caranya gimana solusinya? Ya pelepasan. Wes itu. Kurikulumnya begitu. Makanya kalau masih malas pelepasan ya biasanya orang harus menderita dulu. Kalau secara pengetahuan dia nggak paham alasan kenapa butuh pelepasan, berarti dia harus mengalami penderitaan dulu baru paham. Oh saya kalau nggak pelepasan, saya akan menderita A, menderita B, menderita C. Nah, kalau saya kebetulan sudah nggak perlu pengalaman, artinya teori saja sudah cukup, gitu kan? Jadi karena saya paham teorinya, oh berarti saya butuh. Gitu. Walaupun secara praktek seringkali saya juga tidak merasa apa-apa, gitu kan? Dulu awal-awal saya ikut pelepasan, jadi awalnya saya tidak pelepasan. Cuman ketika waktu sama Nateria gitu kan, oh ini dari silsilah, kan sebenarnya untuk dia sebenarnya. Terus kemudian kan saya juga tahu silsilah saya ya sudah saya ikut pengakuan saja. Begitu saya pengakuan silsilah saya sendiri, ya saya tidak ada apa-apa. Yang reaksi dia, yang manifestasi dia, bukan saya. Gitu. Kami sama-sama ngomong. Jadi saya membimbing dia pengakuan, berarti kan saya juga pengakuan gitu kan. Saya nggak apa-apa, saya nggak ada reaksi, dia yang reaksi. Kalau saya biasanya gejalanya enggak kelihatan jelas sih. Tapi ada pola, makanya saya terbiasa baca pola karena saya sendiri
pengalaman saya dengan tes power itu melihat pola. Oh, kalau saya polanya sakit ini, biasanya ada ini gitu. Nah, gitu. Jadi tes power ini makanya jadi metode DL Sadik yang mengasihkan dan akan menjadi metode mayoritas. Kenapa? Karena hanya sedikit orang yang memahami teorinya. Maka mereka butuh prakteknya, buktinya lewat apa? Tes power gitu. Termasuk soal nama. Orang sulit menerima, kok ada Yesua. Bahkan walaupun saya jelaskan seperti ini pun orang nggak terima gitu kan. Maka cara terbaik ya sudah tes power aja. Nah, biasanya tes power itu nanti kalau ada kasus penderitaan, kekalahan, kok saya kalah ya dengan setan ya. Kok saya mendoakan orang malah diare dewe. Kok saya kecelakaan, kok anak saya sakit. Nah, gitu baru paham. Oh, saya butuh ternyata ya. Saya punya celah berarti. Itu apa? Teori dibuktikan dengan tes power itu begitu. Demikian penjelasan saya untuk Jeffrey dan teman-temannya. Semuanya yang mungkin selama ini juga belum ngeh gitu ya, kenapa ada pelepasan, kenapa ada teorinya macam-macam yang rumit gitu kan. Karena dari awal ya teori saja, tidak ada buktinya. Bukti itu baru 4 tahun 5 tahun baru bukti.